Ibunya dari mana ibunya? Dari Kalau bapaknya dari mana bapaknya? Saya dari Riau. Dari Riau. Bapaknya dari Pekalongan. Bapaknya dari mana? Madura, Sumeneb. Dari Sumeneb, Madura. Jangan dibalik. Sumeneb dulu baru Madura. Soalnya Madura itu kan provinsi. Nah, Sumeneb itu kan kabupaten toh. Sumeneb, Madura. Tapi semuanya tidak salah paham dengan apa yang saya informasikan kan. Yang tersulit di dalam pengkajian diri itu adalah prakteknya, Pak. Ya, saya rasa itu di kajian apapun sama. Ya, kalau belajar teorinya, belajar tekniknya itu masih mudah. Nah, ketika praktek di lapangan, praktek di tempat kejadian, nah ini yang susah. Itu sulit itu. Terlebih lagi mengkaji diri bersama saya, yaitu mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Semuanya itu serba berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini lebih sulit lagi Bapak ya. Ini lebih sulit lagi. Tidak menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup aja, praktek di lapangannya itu sulit. Apalagi praktek di lapangannya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini lebih sulit lagi. Nah, selama panjenengan gembleng di pesanggeran saya, sesungguhnya panjenengan sedang berlatih tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup ini loh. Benang merahnya itu. Melihat dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, mendengar dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, bernapas dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, mungkin berpikirnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, bergerik dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, apapun serba dijadikan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak boleh tidak. Karena ketika wahyu pancagaib atau ketika sedulur papat kalimo pancer ini manunggal, kuasanya adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi jenengan suka ndak suka harus berlatih di situ sebelum manunggal jati. Nanti kalau panjenengan manunggal jati, kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan belum terlatih, di sini nanti jenengan kejar-kejaran, antara raga dengan isinya raga itu kejar-kejaran di situ, ndak seimbang, ndak sebanding. Jadi sebelum manunggal jati, sebelum wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini manunggal jati, kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ini minimal itu sudah bagus. Minimal itu sudah bagus. Jadi selama panjenengan beraktivitas di dalam gembleng, jenengan harus hati-hati.
ketika beranjak hendak melakukan patrap samadhi, sesudah melakukan patrap samadhi, itu jenengan harus berhati-hati. Karena apa? Karena jenengan sedang berlatih kesadaran cinta kasih sayang hidup. Perhatikan ketika diberi motivasi, disimak baik-baik ketika diberi motivasi. Jadi jangan seperti tadi, orangnya patrap samadhi ada bajung lumbruk di situ. Nah, itu gimana itu? Itu tidak bisa. Jadi sebelum panjenengan melakukan patrap, perhatikan dulu. Jenengan tadi istirahatnya di mana? Perhatikan tempat istirahat panjenengan. Apakah ada asbak di situ? Apakah ada rokok, ada gelas, ada baju, ada apa saja? Kalau ada, sebelum melakukan patrap samadhi, dibenahi dulu, taruh di atas meja. Satu, kalau tidak nanti dibuat mainan sama piaraan saya. Kedua, itu untuk melatih kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan sendiri, bukan saya, panjenengan sendiri. Itu paling rumit ya. Kalau selain itu ada yang membimbing, patrap samadhi, tata caranya bagaimana, ada yang membimbing. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini individu, ini pribadi panjenengan. Jadi panjenengan sendiri yang harus berhati-hati di situ. Gitu. Kalau panjenengan sudah mumpuni, sudah ahli di dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup, nanti ketika panjenengan melakukan patrap samadhi apa saja ini, panjenengan tidak mengalami kesulitan. Panjenengan menggunakan wahyu panca gaib, panjenengan tidak mengalami kesulitan. Panjenengan bermasyarakat, bergaul dengan siapa saja, apa saja, jenengan tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Jadi, untuk bisa membawa diri, untuk bisa menempatkan diri, untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa menjaga diri, kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan harus oke, harus maksimal, harus bisa dikuasai. Paham nggih? Selebihnya panjenengan juga harus berupaya menghafal jati diri panjenengan sendiri yang saya tulis di papan tulis besar itu. Itu adalah jati diri panjenengan sendiri. Dan panjenengan dituntut harus hafal karena panjenengan sedang mengkaji diri kan. Mengkaji diri berarti panjenengan harus hafal itu. Karena itu adalah jati diri panjenengan. Untuk panjenengan ini saya tahu ini nggak mudah. Karena apa? Karena seusia panjenengan lupa diri, ndak ingat diri. Nah, kembali mengingat-ingat diri sampai hafal itu saya tahu itu ndak mudah. Namun percayalah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan dilatih, mudah, bisa. Itu bisa, nggak ada sulit. Paham nggih? Ya. Terus yang kedua,
Terus yang kedua, kalau wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu diibaratkan senjata tajam, diibaratkan senjata tajam, parang gitu, atau pisau gitu ya, atau sabit. Maka yang dapat mempertajam senjata tersebut adalah cara panjenengan membawa diri, cara panjenengan menempatkan diri, cara panjenengan menyesuaikan diri, dan cara panjenengan menjaga diri. Itu yang dapat mempertajam senjata. Kalau wahyu pancagaib itu diibaratkan sebilah senjata. Lah, cara-cara ini juga panjenengan sedang berlatih. Selama panjenengan gembleng, panjenengan juga sedang berlatih ini. Seperti cara duduk yang baik dan tepat, cara minum yang baik dan tepat, cara makan yang baik dan tepat, cara mandi yang baik dan tepat, cara tidur yang baik dan tepat, cara bangun dari tidur yang baik dan tepat, cara berjalan. Ini jenengan sedang latih di sini. Itu yang dapat mempertajam senjata panjenengan. Kalau wahyu pancagaib itu diibaratkan sebilah senjata. Jadi tidak gampang. Dan saya sudah berulang-ulang kali mengatakan ini tidak gampang, ini tidak mudah gitu ya. Ini tidak gampang, ini tidak mudah. Itu seperti itu. Namun semuanya itu benang merahnya ada di kesadaran cinta kasih sayang hidup. Benang merahnya ada di situ. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup yang menjadi benang merah laku spiritual hakikat hidup ini panjenengan kuasai, maka klimaknya panjenengan pasti dapat. Gitu. Klimaknya panjenengan pasti bisa mendapatkan. Untuk yang dari Madura, dari Riau, dan panjenengan dari Blitar, sudah berapa hari di sini? Sudah berapa hari di sini? Panjenengan sudah berapa hari? 3 hari. 3 harian. Panjenengan? 4 hari. 4 hari. Malam ini, 4 hari, Pak. malam ini panjenengan ada di Patrap apa? Panjenengan? Manunggal Jati. Terlebih lagi panjenengan sudah berada di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati yang merupakan puncaknya Manekung atau puncaknya Gembleng. Jadi panjenengan harus lebih berhati-hati lagi ya, tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau yang dari Pekalongan baru datang 2 hari ini. 2 hari ini. Iya. Berarti malam ini di Patrap Samadhi apa? Sampurna. Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Sebenarnya saya dalam keadaan kurang fit. Habis bepergian luar kota, kecapean.
Namun mengingat janji saya yang begitu pentingnya, walaupun dalam keadaan seperti ini, sekarang ini saya duduk di depan panjenengan, sebab jika saya berlarut-larut seperti ini, maka semuanya akan kacau. Nah, agar supaya kekacauan ini tidak terjadi, maka saya menguat-nguatkan diri untuk bisa duduk di sini. Dan malam ini saya akan mengutarakan sesuatu yang menjadi penyebab saya menjadi tidak fit, yaitu dilema. Saya manusia super aktif, jadi kemungkinannya capek itu sangat tipis. Capek ada, tapi itu tidak akan mempengaruhi laku saya. Namun dikarenakan saya sedang mengalami dilema, dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama pentingnya, sama-sama utamanya bagi saya, maka saya mengalami seperti ini. Mungkin dengan cara seperti ini semuanya bisa memahami. Sesungguhnya saya sudah sering menyampaikan, namun kenyataannya masih ada saja yang belum mengerti, masih ada saja yang belum memahami. Maka agar supaya semuanya mengerti, semuanya memahami, semuanya mengetahui, ini terpaksa saya lakukan. Sungguh ini terpaksa saya lakukan. Sebenarnya saya tidak ingin seperti ini, tidak ingin. Namun demi agar supaya tidak terjadi salah paham atau perselisihan paham, maka saya memaksakan diri untuk melakukan ini. Coba saya ingin Mas Eko sama Mas Ahmad maju sini, ikut duduk di sini. Saya itu seorang pelaku sejarah yang terputus.
kemudian mendapatkan kesempatan lahir kembali ke dunia dengan wujud ini. Dengan wujud ini. Karena saya seorang pelaku sejarah, sudah pasti saya sangat mencintai sejarah. Nah, ini kedua orang tua saya nggak menginginkan saya mengetahui sejarah. Sebab karena itu, sejak balita, saya dipisahkan dengan sejarah. Namun bagaimanapun kejadiannya, karena saya adalah seorang pelaku sejarah, jadi tidak bisa lupa. Begitu saya mulai beranjak usia remaja, saya kembali mencintai sejarah. Dan dimulai pada saat itu, saya mempelajari seluruh sejarah. Mungkin tidak ada sejarah di dunia ini yang saya belum mempelajarinya. Sebab itu saya bisa berbicara tanpa membaca kitab. Sejarah apapun itu. Mungkin karena saya mencintai sejarah inilah yang kemudian menjadikan saya sangat mencintai bangsa saya, sangat mencintai negara saya, sangat mencintai bumi pertiwi saya. Karena itu, ketika saya diberi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa, negara, dan tanah air saya tidak bisa diam. Saya harus bangkit berdiri, menyingsingkan lengan baju. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Saya harus melakukan sesuatu untuk bangsa, negara, dan tanah air saya. Karena saya mencintai bangsa, negara, dan tanah air saya. Namun sayang, saya bukan Polri atau ABRI. Saya hanya seorang wong edan bagu. Maka untuk melakukan suatu hal bagi bangsa, negara, dan tanah air saya menggunakan cara saya sendiri. Tidak ada satupun bangsa, negara, dan tanah air yang bisa bebas lepas dari para leluhur, para pendahulunya. Setiap bangsa, setiap negara, setiap tanah air punya pendahulu, punya leluhur. Dan setiap bangsa, setiap negara, setiap tanah air tidak bisa meninggalkan pendahulunya, tidak bisa meninggalkan leluhurnya. Mengabaikan pendahulunya, mengabaikan leluhurnya, tidak bisa sama sekali. Sehingganya, ketika saya mengetahui para pendahulu atau para leluhur bangsa saya, negara saya, tanah air saya mengalami kesulitan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan anak cucu keturunannya, maka demi kecintaan saya terhadap bangsa, negara, dan tanah air saya rela menyediakan jiwa raga saya sebagai jembatan bagi para leluhur bangsa, negara, dan tanah air saya, agar supaya
bisa berhubungan, bisa menghubungi, bisa berinteraksi dengan anak cucu keturunannya masing-masing. Karena hanya dengan begitu terjalin kerjasama antara para leluhur dengan anak cucu keturunannya di dalam menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, khususnya bangsa, negara, dan tanah airnya sendiri. Dan bagi saya, kecintaan saya terhadap bangsa, negara, dan tanah air saya, apa yang sedang saya lakukan untuk bangsa, negara, dan tanah air saya, ini tidak ada yang lebih penting. Bagi saya ini teramat sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu, yang kedua justru sebelum ini. Yang kedua, dalam mempelajari sejarah, 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk mengkaji apapun tentang alam semesta seisinya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan guru pernah saya minum airnya. Dengan berbagai macam tipe karakternya seorang guru masing-masing. Dan semuanya itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang ringan, dan tidak ada yang singkat. Sampai pada akhirnya, ketika saya berhasil mengenal diri saya siapa, diri saya dari mana, diri saya untuk apa, diri saya hendak kemana, saya bersumpah kalau saya masih diberi kesempatan hidup, karena pada waktu itu usia saya hampir setara dengan usianya Nabi terakhir. Maka di dalam sumpah itu terucap kata, kalau saya masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka sisa hidup saya ini akan saya abdikan kepada alam semesta seisinya. Itu sumpah saya. Kemudian, untuk mempermudah pengabdian saya kepada alam semesta seisinya, saya berjuang, berkorban untuk membuat pesanggrahan ini. Dengan tujuan menyediakan tempat bagi siapapun yang sudah capek dan kelelahan dengan hiruk pikuknya kehidupan di dunia, mau bertobat dan mengkaji diri. Prosesnya tidak akan ada yang saya persulit satupun.
Tidak ada yang akan saya tipu satupun, saya bohongi satupun, saya permainkan satupun. Maka mengkaji diri, menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu adalah laku murni bagi pemula dan laku suci bagi yang sudah selesai. Artinya ini sangat rumit. Kalau sudah berbicara murni, ini rumit sekali. Apalagi berbicara suci. Murni saja sudah sulitnya melampaui pikiran makhluk. Apalagi berbicara suci. Artinya, manusia-manusia modern sangat kecil kemungkinannya untuk bisa mencapai suci. Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa mencapai fitrahnya diri, sucinya diri sendiri. Karena untuk bisa mencapai sucinya diri, fitrahnya diri, harus murni. Dan murni ini bukan sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang mudah. Agar supaya manusia-manusia modern mampu mencapai fitrahnya diri sendiri, mampu mencapai sucinya diri sendiri, maka kajian ini saya permudah. Kalau tidak ada, bisa saya katakan, bisa saya pastikan, manusia modern tidak akan ada yang bisa mencapai sucinya diri. Karena lakunya harus murni. Nah, alasan inilah yang menjadikan saya mempermudah kajian ini. Semisal contoh, ada manusia modern yang mempunyai kemampuan mengkaji diri dengan teknik ini, bisa saya pastikan usianya tidak akan cukup. Usianya tidak akan cukup. Keburu mati. Belum mencapai suci sudah kedatangan ajal terlebih dulu. Dikarenakan laku murni menuju suci itu benar-benar harus murni. Kalau tidak murni, tidak bisa mencapai suci. Maka di dalam pengkajiannya tidak bisa dan tidak boleh mengkaji sambil masak, mengkaji sambil nyapu, mengkaji sambil tidak bisa. Artinya sangat mustahil, kan? Sebab karena itu, siapapun yang datang mengkaji diri bersama saya di sini, saya rajakan. Karena hanya dengan itu, laku panjenengan bisa murni. Ndak sambil mikir masak, ndak sambil mikir cari beras di mana dan lain sebagainya. Salah satu contoh simpelnya adalah itu. Satu, itu. Yang kedua, semisal contoh, saat ini usia panjenengan 30 tahun. Misal contoh, saat sekarang ini usia panjenengan 30 tahun. Sebelum panjenengan mencapai fitrahnya diri panjenengan, sebelum panjenengan mencapai sucinya diri panjenengan, maka usia panjenengan 30 tahun ini adalah dosa semuanya. Salah semuanya, luput semuanya, karma semuanya.
tidak ada yang murni. Tidak ada yang murni, sama sekali tidak ada yang murni. Artinya, walaupun di dalam mengkaji panjenengan bisa murni karena kajiannya saya permudah, namun bagaimana dengan dosa panjenengan? Bagaimana dengan kesalahan panjenengan? Bagaimana dengan luput panjenengan? Bagaimana dengan karma panjenengan selama 30 tahun itu? Lagi-lagi mustahil yang akan terjadi untuk bisa mencapai fitrahnya diri, untuk bisa mencapai sucinya diri. Maka agar supaya bisa mencapai fitrahnya diri, mencapai sucinya diri, saya rela menanggung dosa panjenengan selama 30 tahun. Menanggung salah panjenengan selama 30 tahun. Menanggung luput panjenengan selama 30 tahun. Menanggung karma panjenengan selama 30 tahun. Karena hanya dengan jalan itu, panjenengan sebagai manusia modern bisa mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri hingga manunggal jati. Dan saya rasa ini cukup sebagai bukti pengabdian saya kepada alam semesta seisinya melalui panjenengan-panjenengan yang sudah kelelahan dan berani bertobat. Saya rasa ini baru terjadi di sini. Di luar sana belum ada. Mungkin di luar sana ada yang menjamin, yang menyediakan kebutuhan panjenengan selama mengkaji, alias gratis. Namun pembimbing di luar sana mau menanggung karma panjenengan seumur hidup panjenengan itu tadi. Mau memikul beban panjenengan, karma panjenengan, salah panjenengan, luput dosa panjenengan seumur hidup panjenengan itu. Belum tentu mau. Artinya ini baru terjadi di sini. Dan itu bukan sesuatu buat saya, karena memang itu sudah sumpah saya, itu sudah tekad saya. Kesimpulannya, bangsa, negara, dan tanah air adalah penting bagi saya, utama bagi saya. Pesanggrahan juga penting dan utama bagi saya. Dua hal inilah yang menjadikan saya masih tetap berada di dunia ini. Untuk bangsa, negara, dan tanah air saya, untuk pesanggrahan saya rela meninggalkan semuanya. Bahkan saya tidak hidup bersama-sama dengan anak istri saya atau keluarga saya. Ini saya lakukan demi bangsa, negara, dan tanah air saya serta pesanggrahan ini. Bukan tentang yang lain. Artinya, bangsa, negara, dan tanah air serta pesanggrahan ini adalah utama dan penting dalam hidup saya. Karena sumpah saya, janji saya ada di dua hal ini. Tentang pesanggrahan, sudah berjalan selama bertahun-tahun dan berhasil melahirkan putra kekudangane Romo sebagai manusia baru yang tercerahkan. Namun tentang bangsa, negara, dan tanah air, karena tanda-tandanya, pengetahuannya baru saya ketahui akhir-akhir ini, maka pengabdian saya kepada bangsa, negara, dan tanah air baru saya mulai. Dan berkat daripada
kemanunggalan jati saya berhasil sampai ke titik meeting point para leluhur NKRI Senusantara. Dan tinggal satu titik lagi, titik terbesar, titik terpenting, titik meeting point para leluhur NKRI Senusantara terbesar, terpenting, terutama. Dan itu sangat jauh tempatnya, yaitu di negara Sabah, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Setelah saya berhasil menyediakan jiwa raga saya sebagai jembatan di beberapa titik meeting point para leluhur NKRI Senusantara, dan tinggal satu titik lagi, saya merasa dihadapkan dengan dilema. Saya dihadapkan dengan dua pilihan antara bangsa, negara dan tanah air, dan pesanggerahan. Seakan-akan saya disuruh memilih pesanggerahan apa memilih bangsa, negara, dan tanah air. Maka kedua-duanya ini adalah penting dan utama dalam hidup saya. Karena di dalam keduanya ini sumpah dan janji saya terpaut. Kalau saya memilih bangsa, negara, dan tanah air, maka saya harus menghentikan pesanggerahan. Kalau saya memilih pesanggerahan, maka saya harus mengabaikan bangsa, negara, dan tanah air saya. Awal mulanya saya merasa keduanya berjalan seimbang. Sehingga saya merasa mempunyai kemampuan untuk melampaui kedua hal ini. Namun seiring berjalannya waktu, muncul tanda-tanda bahwa keduanya ini tidak seimbang. Ini yang menjadikan saya harus memilih salah satunya. Kalau pesanggerahan ini saya hentikan, maka seluruh orang-orang yang sudah kecapean di luar sana dan belum memiliki kesempatan waktu untuk datang mengkaji diri di pesanggerahan ini akan terbengkalai dan dia tidak menemukan tempat untuk bertobat, karena tempatnya baru ada di sini. Kalau saya lebih memilih pesanggerahan, maka miliaran bangsa saya dan negara saya serta tanah air saya akan terkoyak oleh orang-orang yang merongrong NKRI Senusantara. Apakah itu bukan dilema buat saya? Tentang ini, malam ini, pada video ini, saya akan bercerita. Mungkin jika semuanya benar-benar mengerti, jika semuanya benar-benar memahami, jika semuanya benar-benar mengetahui tentang pesanggerahan dan wong edan bagu, dilema ini tidak akan terjadi di dalam pengabdian saya,
Dilema ini terjadi di dalam pengabdian saya dikarenakan ada beberapa yang tidak mau mengerti, tidak mau memahami, dan tidak mau mengetahui. Bukan tidak mengerti, bukan tidak memahami, bukan tidak mengetahui. Lah wong saya sering memberikan informasi. Bagaimana mungkin tidak mengerti? Bagaimana mungkin tidak memahami? Bagaimana mungkin tidak mengetahui? Lah wong saya sudah memberikan informasi. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Lah kok masih tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui? Berarti kan tidak mau. Tidak mau mengerti, tidak mau memahami, tidak mau mengetahui. Sehingganya dilema ini terjadi di dalam pengabdian saya. Di antara dua hal yang sedang saya pikul dengan sisa-sisa umur saya. Maka ketahuilah, kegiatan apa saja Pak Web yang ada di pesanggrahan? Mungkin karena saya menggunakan kata-kata kegiatan sehingga kurang dipahami. Saya ganti kata-katanya. Pekerjaan apa saja yang ada di pesanggrahan Pak Web? Baik, akan saya ceritakan. Awal mulanya sederhana, karena yang datang bertobat masih bisa dihitung dengan jari. Awal mulanya sederhana, kegiatan atau pekerjaan di pesanggrahan awal mulanya itu sederhana, dikarenakan yang datang bertobat masih bisa dihitung dengan jari. Kegiatannya, pekerjaannya apa saja Pak Web? Ketika ada kadang manekung atau ada kadang yang gembleng, maka kegiatannya setiap sore memberikan motivasi kepada kadang yang manekung atau gembleng, plus memberikan petunjuk-petunjuk tentang tata cara dan bla bla semuanya tentang manekung atau gembleng. Selama manekung, selama ada peserta manekung, selama ada peserta gembleng, maka peserta manekung atau peserta gembleng 24 jam diawasi. Bagaimana cara duduknya diperhatikan, bagaimana cara berjalannya diperhatikan, bagaimana cara mandinya diperhatikan, cara makannya, cara minumnya, cara patrap samadinya, cara tidurnya, cara bangun dari tidurnya, itu semuanya diperhatikan selama peserta manekung, selama peserta gembleng. Itu yang terkait dengan peserta manekung atau peserta gembleng. Nanti besoknya sore diberi motivasi lagi, diberi petunjuk-petunjuk, diberi teknik-teknik dan bla bla bla. Selebihnya semuanya diperhatikan, semuanya diawasi. Sembari membersihkan pesanggrahan, merawat pesanggrahan, menyapu pesanggrahan, kalau ada kotoran disapu, kalau ada debu dibersihkan, memasak, menyediakan makanan untuk makanan para peserta manekung atau para peserta gembleng. Di samping itu, pesanggrahan punya peliharaan. Artinya, selain memberi makan piaraan, juga merawat piaraan. Belum lagi nanti kalau ada peserta manekung atau gembleng yang baru datang.
akan memberikan sambutan dan bla 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 lainnya. Itu dulu saya lakukan sendiri. Dulu itu saya lakukan seorang diri. Nggak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu. Semuanya saya lakukan sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang datang berbondong-bondong ke pesanggrahan untuk bertobat. Dan saya mulai berpikir harus ada orang yang membantu kegiatan saya. Dikarenakan ini tentang orang bertobat, saya berpesan kepada panjenengan, panjenengan jangan pernah bermain-main dengan yang namanya orang bertobat. Siapapun panjenengan, kalau panjenengan sudah berikrar bertobat, panjenengan berurusan dengan yang namanya Tuhan. Jadi panjenengan jangan pernah bermain-main dengan seseorang yang sudah berikrar atau berkata tobat. Artinya, orang yang membantu saya harus setara dengan saya. Kalau tidak setara dengan saya, bagaimana mungkin bisa melayani orang-orang yang sedang bertobat? Karena orang yang bertobat itu statusnya setara dengan Tuhan. Nah, kalau yang membantu saya, kata-kata membantu saya berarti ketika saya punya pekerjaan, kegiatan memberikan motivasi, berarti di saat saya ada kesibukan lain, yang membantu saya ini juga bisa memberikan motivasi, bukan? Artinya orang yang membantu saya ini harus setara dengan saya. Bukan orang sembarangan. Karena itu, saya mengambil ide untuk mengambil beberapa kadang yang kemudian saya bimbing secara khusus. Agar supaya secara singkat bisa mencapai posisi setara dengan saya, lalu bisa membantu kegiatan atau pekerjaan saya di pesanggrahan ini. Ini ada banyak, yang saya pilih itu ada banyak. Namun semuanya gagal. Tidak ada yang berhasil. Gagalnya bukan karena tidak mampu perutnya, lewong ini tidak pakai puasa. Gagalnya bukan karena tidak mampu bayar saya, lewong ini gratis. Orang-orang yang saya pilih dan saya bimbing secara khusus, kegagalannya itu karena Android. Nah ini, karena Android. Bukan karena apa-apa gagalnya. Padahal sebelum saya pilih, sebelum saya tunjuk, untuk saya beri bimbingan khusus, ini melalui perjanjian. Ada perjanjiannya. Bahkan di antara perjanjian, kalau kamu balelo, kalau kamu berkhianat, saya bunuh kamu. Ini ada videonya, ada. Ya. Di antara perjanjiannya. Namun ada di pertengahan, baru sampai di pertengahan sudah gagal. Ada yang sudah hampir selesai gagal. Bahkan ada yang sudah selesai gagal juga. Dan semuanya itu Android yang menggagalkan. Hebat kan Android? Kejadian menggagalkannya seperti apa Androidnya Pak Web? Di dalam prosesnya iseng bermain Android. Iseng bermain Android. Lama-lama menyapa kadang di luar pesanggrahan atau menerima sapaan dari kadang di luar pesanggrahan. Ini penyebabnya. Contoh, Rahayu, bagaimana kabarnya kamu di luar sana?
atau di luar sana, kadang di luar sana menyapa, "Rahayu Mas, bagaimana kabarnya pesanggrahan?" Awalnya lama-lama saya kangen Mas, berkunjung dong ke tempatku, kadangan dong ke rumah saya. Main, masa nggak jenuh Mas di pesanggrahan, terus bosen dong, sekali-kali jalan-jalan dong ke tempatku, kadangan. Ini mulai. Nah, karena masih belum kuat wahyu pancalakunya masih kerupuk, yang kalau kena angin sedikit aja melempem, udah kacau ini, udah mulai gelisah. Sampai pada akhirnya keluar dari pesanggrahan, setelah di luar pesanggrahan, bla bla macem-macem, gagal. Nah, seperti itu terus. Di antara itu, yang mempunyai kemampuan bertahan hanya ada dua, yaitu Mas Ahmad sama Mas Eko. Hingga pada akhirnya Ahmad saya angkat menjadi anak saya, dan Mas Eko saya angkat menjadi kadang Sinorowedi saya. Mereka berdualah yang menjadikan saya percaya untuk mewariskan seluruh kemampuan saya kepada mereka berdua. Karena mereka berdua yang mampu bertahan. Jadi, Mas Eko dan Mas Ahmad inilah yang membantu kegiatan saya, yang membantu pekerjaan saya di pesanggrahan. Tentang apapun itu. Ini yang membuat saya percaya diri, saya mampu memikul dua hal yang sudah saya ceritakan tadi. Karena saya merasa punya orang yang bisa saya andalkan. Karena saya merasa mempunyai orang yang bisa saya banggakan. Yang bisa mewakili saya, bahkan menggantikan saya. Yaitu Mas Eko sama anak angkat saya, Mas Ahmad. Nah, kalau seperti itu, dilemanya di mana Pak Web? Nah, ini yang belum saya ungkap ya. Ini dilemanya di mana? Nah, kalau sudah seperti itu, dilemanya di mana? Lawang sidang wong tinggal melakukan saja kan? Kenapa ada dilema di situ? Nah, di sini. Karena tidak mau mengerti, karena tidak mau memahami, karena tidak mau mengetahui. Bukan tidak mengerti, bukan tidak memahami, bukan tidak mau mengetahui. Karena tidak mau. Sehingga dilema ini terjadi dalam pengabdian saya. Satu yang perlu panjenengan ketahui. Saya lahir tanggal 13 bulan Agustus atau 8 tahun 1959. Sekarang 2024. Silahkan dihitung sendiri. Artinya saya sudah kakek-kakek. Saya itu sudah kakek, sudah mbah. Kalau diambil dari usia. Seorang yang sudah waktunya mengurangi kegiatan, aktivitas yang berlebihan. Karena usianya sudah mbah, sudah kakek. Namun banyak sekali yang kurang percaya tentang hal ini. Saya katakan ini karena bapak kandung saya
Ibu kandung saya yang melahirkan saya mengatakan itu. Apa mungkin ibu kandung saya yang melahirkan saya bohong? Artinya saya sudah kakek-kakek, saya sudah mbah. Bahkan teman-teman yang sebaya dengan saya dulu, itu ada yang sudah bawa teken. Yang kaya-kaya itu, karena jarang olahraga itu sudah bawa tongkat, bawa teken itu. Sudah tidak mampu mengerjakan apa-apa. Ini. Persanggrahan ini bisa berjalan dikarenakan adanya Kadang Sinorowedi saya Mas Eko dan anak angkat saya Ahmad. Sehingga pesanggrahan ini bisa berjalan. Kalau tidak, mana mungkin saya mampu. Di usia saya sekarang ini mana mungkin saya mampu. 24 jam mengawasi orang manekung, orang gembleng, sambil masak, nyapu, malah sekarang ada piaraan kambing. Mana mungkin saya mampu melakukan semua itu seorang diri. Karena usia saya sudah kakek-kakek. Semua ini bisa berjalan dikarenakan ada Kadang Sinorowedi saya Mas Eko dan anak angkat saya Ahmad. Tentang kegiatan pekerjaan di pesanggrahan sudah saya ceritakan tadi ya. Nah sekarang letak dilemanya di mana? Kenapa panjenengan yang sudah pernah manekung, sudah pernah gembleng di pesanggrahan ini, kok tidak mau ngerti, kok tidak mau paham, kok tidak mau tahu? Sehingga panjenengan bisa merayu Eko, merayu Ahmad, mempengaruhi Eko, mempengaruhi Ahmad, mengiming-imingi Eko, mengiming-imingi Ahmad untuk meninggalkan pesanggrahan ini. Kalau mereka meninggalkan pesanggrahan ini, mereka keluar di pesanggrahan ini, sudah saya ceritakan tadi ya, semua itu saya lakukan sendiri. Maka saya kakek-kakek. Di mana kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan? Katanya sayang sama saya. Sama wong edan baku katanya sayang. Wong edan baku mengeluarkan TikTok, mengeluh sedikit saja memberikan motivasi. Bapak yang banyak istirahatnya, jangan beraktivitas berlebihan. Tapi kenapa mempengaruhi Mas Eko sama Mas Ahmad, merayu Mas Eko sama Mas Ahmad untuk datang ke rumahmu, untuk mengantarkan kamu mendatangi ke suatu tempat, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya? Kalau mereka berdua pergi main ke rumahmu, kalau mereka berdua pergi ngantar kepentinganmu mendatangi tempat-tempat tertentu, kalau mereka berdua pergi bersama kamu jalan-jalan, semua tentang pesanggrahan ini saya sendiri yang melakukan, saya sendiri yang mengerjakan. Tidakkah kau sadari itu? Tidakkah kau mengerti itu? Tidakkah kau pahami itu? Tidakkah kau ketahui itu? Lawang kau pernah ada di sini. Melayani para kadang yang menekung, mengawasi para kadang yang menekung, membersihkan, menjaga pesanggrahan, masak, merawat dan ngasih makan piaraan, ngarit kambing, itu semua saya sendiri yang melakukan. Kalau Eko sama Ahmad kau ajak jalan-jalan, kalau Eko sama Ahmad kau ajak plesir, kau ajak untuk mengantar pergi ke suatu tempat, itu yang akan terjadi di pesanggrahan. Tidakkah terpikirkan oleh panjenengan? Kalau tidak, lalu di mana kesadaran cinta kasih sayang panjenengan? Kalau seperti ini caranya, salah satu yang akan saya hentikan. Kalau bukan pesanggrahan yang saya hentikan, maka bangsa, negara, dan tanah air yang saya hentikan.
Itu yang panjenengan mau dari wong edan bagu. Ini yang membuat saya sampai meriang. Karena kedua-duanya penting dan utama bagi saya. Mungkin untuk orang lain ini dianggap sepele, tapi tidak bagi wong edan bagu. Karena pesanggrahan telah membuktikan berhasil melahirkan manusia-manusia baru dalam jumlah ribuan. Tidak mungkin saya hentikan. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, Mas Eko, Mas Ahmad, saya kangen pengen kadangan sama sampean. Mbok sekali-kali main kadangan ke rumahku toh Mas. Berarti sama halnya engkau menjadi setan yang sedang menggoda Mas Eko sama Mas Ahmad untuk meninggalkan pesanggrahan ini dan menyuruh saya melakukan semuanya itu sendiri. Terus lagi. Nah kalau di WA, di telepon seperti itu, Mas Eko-nya mau, Mas Ahmadnya mau, sana bilang sama Bapak, kalau Bapak mengizinkan ya sayanya, berarti kalian berdua gagal paham tentang pesanggrahan dan wong edan bagu. Berarti wahyu pancalakumu, imanmu, kerupuk, kena angin seperti itu aja udah melempem. Pesanggrahan ini membutuhkan mental baja. Pengganti saya, wakil saya harus bermental baja. Bukan mental kerupuk. Kalau mental kerupuk, saya mati malam ini, besok selesai dah pesanggrahan ini. Kalau mentalnya mental kerupuk. Lawang saya masih hidup aja udah seperti itu. Bagaimana kalau saya mati malam ini? Mas, ya langsung kabur. Bodoh amat pesanggrahan. Itulah dilema yang sedang saya alami sampai-sampai membuat saya meriang. Dilema ini muncul setelah saya melakukan patrap samadhi Mijil Sowan di negara Uentera, Sulawesi Tengah. Di sana saya mendapat sambutan dari rakyat Uentera yang berjanji untuk bersungguh-sungguh di dalam mengkaji diri kalau saya mau menjadi pembimbingnya. Saya dirayu, dibujuk untuk mau tinggal di negara Uentera, untuk memberikan bimbingan secara langsung tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kepada rakyat Uentera dengan fasilitas yang tercukupi, dan semuanya berjanji tidak akan balelo. Kalau sampai ada yang balelo, maka mereka di sana akan saling menghukum, bukan saya yang menghukum. Rupanya kejadian apa yang terjadi ketika saya melakukan patrap samadhi Mijil Sowan di negara Uentera berhasil masuk ke dalam memori otak saya, sehingga hati saya mencerna. Lalu kejadian ini menjadi dilema.
muncul sebuah pemikiran. Pesanggerahan akan saya akhiri. Saya akan melanjutkan ke titik akhir berkaitan bangsa, negara, dan tanah air. Setelah selesai, kemudian saya berpindah alam, tinggal menetap di Uentera. Selesai. Itu keputusan akhir saya. Namun jujur, mengingat perjuangan dan pengorbanan saya mendirikan pesanggrahan ini bukanlah mudah. Sudah ribuan putra kekudangan Romo yang berhasil dilahirkan di pesanggrahan ini. Masa iya selesai begitu saja? Masa iya tidak ada penerusnya? Masa iya tidak ada penggantinya? Ini semua bergantung kepada kadang saya, Sinoro Wedi, Mas Eko, dan bergantung kepada anak angkat saya, Mas Ahmad. Kalau kalian berdua bisa bermental baja, maka sampai kapanpun pesanggrahan ini akan tetap berdiri, akan tetap berjalan, dan akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Dan saya akan berhasil menyelesaikan pengabdian saya kepada bangsa, negara, dan tanah air saya. Yang mungkin bangsa dan negara tanah air panjenengan juga. Namun kalau mentalmu adalah mental kerupuk, bagaimana mungkin bisa jumeneng di pesanggrahan ini? Saya mempunyai kemampuan jumeneng di pesanggrahan ini. Mental saya mental baja, rai saya rai gedek. Kalau ndak, tumbang dari dulu. Ndak akan mampu di sini. Karena prosesnya pesanggrahan ini tidak gampang. Ada saksi hidupnya banyak. Saksi hidupnya itu banyak. Salah satunya Pak Naryo itu. Silahkan tanya itu. Seperti apa proses pembangunan pesanggrahan ini. Kok mau berhenti begitu saja? Saya mewariskan seluruh kemampuan saya kepada kalian berdua. Karena saya meyakini panjenengan mampu mewakili saya, bahkan menggantikan saya. Namun kalau pada akhirnya, di menit-menit terakhir, yang kurang beberapa bulan lagi ini loh, kok mental panjenengan menjadi mental kerupuk, kepencut, kebita, karena hanya disuruh main ke tempatnya, kadangan ke tempatnya, atau disuruh ngasmo, atau disuruh ngantar ke suatu tempat, udah tergoda, nggak bisa jenengan menjadi wakil saya, menjadi penerus saya, belum bisa kalau seperti itu. Nah kalau panjenengan ngomong, ya sana bilang sama bapak, pamit sama bapak. Kalau bapak mengizinkan. Saya pasti akan mengizinkan. Karena motivasi yang paling dominan dari saya adalah panjenengan harus dewasa. Harus mandiri. Kalau lupa, bisa ingat sendiri.
tanpa ada yang mengingatkan. Kalau luput harus bisa sadar sendiri tanpa menunggu ada yang menyadarkan. Itu motivasi paling dominan kepada saya. Nah, ketika ada orang pamitan, Pak, saya mau ngajak Mas Eko, Pak, saya mau ngajak Mas Ahmad, ya pasti saya izinkan. Silahkan. Kalau menurutmu ada yang lebih penting, ada yang lebih utama terkait Nusantara, NKRI, alam semesta seisinya, selain pesanggerahan ini, silahkan lakukan. Pasti saya izinkan. Nah, kalau menurutmu berdua ada, itu datang kadangan ke rumah kadang di luar sana, itu lebih penting, lebih utama dari pesanggerahan, ya berarti kau gagal paham tentang pesanggerahan ini. Masa iya kalian lupa dengan teman-temanmu yang dulu-dulu? Apa yang menjadikan gagal? Kan Android itu, kan seperti itu. Coba sekali-kali cari tahu, seperti apa nasib mereka. Setelah itu, seperti apa nasib mereka? Coba cari tahu. Agar supaya panjenengan dapat ilmu di situ. Mereka jangankan untuk yang lain, untuk ngerokok saja, kalau nggak nipu kadang nggak bisa beli rokok. Kalau nggak bohongi kadang, memanfaatkan kadang nggak bisa beli rokok. Apalagi yang lain. Itu loh teman-temanmu yang gagal seperti itu di luar sana. Nah, kalian berdua yang saya andalkan, oh malah hampir meniru itu. Itu gimana kalian itu? Agar supaya panjenengan dewasa mandiri dengan cara panjenengan sendiri, versi panjenengan sendiri, tidak ada larangan. Apa yang menurutmu baik dan bermanfaat bagi alam semesta seisinya, silahkan lakukan. Namun kalau sudah mengait pesanggerahan ini dan engkau mengingkari tanggung jawabmu tentang pesanggerahan ini, yang menjadikan saya percaya sama kalian, berarti kalian gagal paham. Berarti mentalmu kerupuk. Jadi, untuk poro kadang yang di luar sana, kalau panjenengan menginginkan pesanggerahan ini tetap berdiri, tetap berjalan, tetap berfungsi sebagaimana mestinya, namun bangsa, negara, dan tanah air kita juga tercerahkan, maka saya memohon tolong, jangan pengaruhi Mas Eko dan Mas Ahmad. Jangan rayu Mas Eko dan Mas Ahmad. Jangan bujuk Mas Eko dan Mas Ahmad yang sedang mengabdi kepada alam semesta seisinya melalui poro kadang yang manekung atau gembleng bersama saya di sini. Jangan ganggu mereka. Karena mereka mentalnya masih mental kerupuk, jadi tidak menutup kemungkinan mereka akan tergoda. Nah, kalau mereka tergoda, mereka akan meninggalkan pesanggerahan ini. Nah, kalau mereka meninggalkan pesanggerahan ini, semua kegiatan pekerjaan di pesanggerahan ini saya sendiri yang melakukan.
maka saya sudah kakek-kakek. Artinya saya tidak akan mampu. Nah, karena saya tidak mampu, ya pesanggeran ini berakhir. Selesai. Itulah dilema yang sedang saya hadapi, yang sedang saya alami. Sampai sekarang saya masih keringat dingin mengucur, belum selesai-selesainya. Karena saya mencintai pesanggerahan. Saya juga mencintai bangsa, negara, dan tanah air saya. Saya ingin kedua-duanya ini dapat saya pikul dengan seimbang. Jadi sekali lagi saya mohon untuk para kadang yang di luar sana, mengertilah situasi dan kondisi saya yang sudah tua renta di pesanggeran ini, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa dibantu oleh Eko sama Ahmad. Pahami, mengerti, dan ketahuilah situasi dan kondisinya wong edan baku yang sudah tua renta ini, yang sudah kakek-kakek ini, yang sudah tidak bisa melakukan banyak kegiatan tanpa dibantu sama Mas Eko sama Mas Ahmad. Ngerti, paham, dan taulah itu. Sedangkan untuk Mas Ekonya sendiri, untuk Mas Ahmadnya sendiri, berdasarkan apa yang sudah saya wejangkan, kalau ada orang, Mas, nanti malam saya mau kawinan, tolong ditemani ya Mas. Jawabanmu jangan, sana bilang sama bapak, diizinkan. Jangan seperti itu. Kalau jawabanmu sebenarnya pasti saya izinkan. Dipikir aja sendiri, kira-kira itu bermanfaat untuk alam semesta, pesanggeran apa enggak? Kalau bermanfaat untuk alam semesta dan pesanggeran, silahkan. Mas, saya punya kadang baru belum di asmo. Mas, anak saya belum di asmo. Please datang ke sini deh, Mas. Ngelungguh ke asmonya kadang saya, anak saya. Nah, kalau ada kadang di luar sana, WA, telepon seperti itu, jawabannya, jangan sana bilang sama bapak, diizin, jangan seperti itu. Mas Eko, Mas Ahmad, saya mau datang ke sini, Ikut ya Mas, sambil jalan-jalan, biar nggak jenuh di pesanggeran terus. Diantar ya Mas. Jawabannya, sana. Bilang sama bapak, nanti kalau bapak mengizinkan ya saya ikut. Jangan seperti itu jawabannya. Itu jawaban balita yang masih lucu-lucunya itu loh. Bukan jawaban dewasa, bukan jawaban mandiri. Itu jawaban anak balita yang lagi lucu-lucunya itu loh.
luar itu semua, ada kalanya saya melakukan bepergian keluar kota atau ke suatu tempat. Itu bukan karena tidak ada alasannya. Itu ada alasannya. Dan itu terkait pesanggerahan. Kalau nggak terkait dengan pesanggerahan, saya sudah capek. Menjadi sumur, mendatangi timba, itu sudah lebih dari cukup. Itu selama bertahun-tahun. Mulai dari motor epret, sampai motor bagus. Saya menjadi sumur mendatangi timba yang tersebar di seluruh Nusantara. Itu sudah lebih dari cukup. Artinya saya tidak akan bepergian kalau tidak ada kaitannya dengan pesanggerahan. Kalau saya keluar meninggalkan pesanggerahan, selain itu penting juga terkait dengan pesanggerahan. Misal contoh, Maha Suci Hidup mencukupi kebutuhan saya, itu ada kalanya ditaruh di Jakarta, ditaruh di Sidoarjo, ditaruh di Tulungagung, di Blitar. Itu ada kalanya, kalau bahasa gampangnya, ada kalanya Maha Suci Hidup memberi saya rezeki, itu tidak secara langsung. Ada kalanya Maha Suci Hidup memberi saya rezeki itu tidak secara langsung. Ada kalanya ditaruh di Tulungagung, di Blitar, atau di Jakarta. Nah, karena rezeki saya ditaruh di sana, saya kan harus menjemput, ya, harus mengambilnya ke sana. Itu baru saya keluar. Kalau tidak seperti itu, saya lebih baik di pesanggerahan. Menjadi sumur mendatangi timba sudah cukup. Bepergian usia sudah tidak mendukung. Tapi itu ada kalanya saya lakukan. Ya karena itu tadi. Karena rezeki saya ditaruh di Tulungagung, akhirnya saya pergi untuk menjemput dan mengambil rezeki itu. Sampai di Tulungagung, ada kadang yang ngasih beras, ada kadang ngasih mie, kopi, gula, sayuran. Sampai penuh mobilnya. Saya bawa pulang untuk pesanggerahan, bukan untuk perut saya. Perut saya paling 3 sendok sudah kenyang. Seperti itu loh saya perginya itu. Bukan pergi jalan-jalan, bukan. Untuk pesanggerahan juga. Namun ada kalanya itu tidak saya lakukan sendiri. Saya menyuruh Mas Eko, menyuruh Mas Ahmad untuk menjemput rezeki itu, mengambil rezeki itu. Kenapa itu saya lakukan? Karena Mas Eko sama Mas Ahmadnya mampu. Ketika Mas Eko sama Mas Ahmadnya tidak mampu, saya sendiri yang melakukan. Lah yang tahu ini kan saya sendiri. Bagian-bagian mana itu yang ranahnya Mas Eko sama Mas Ahmad, bagian-bagian mana yang itu bukan ranahnya Mas Eko sama Mas Ahmad. Jadi panjenengan yang di luar sana jangan ikut campur. Tentang kegiatan pekerjaan di pesanggerahan saja panjenengan gagal paham, kok ikut campur tentang spiritual yang ada di pesanggerahan. Mendatangi titik meeting point para leluhur NKRI senusantara. Ini saja kalau ranahnya Mas Eko, ranahnya Mas Ahmad, saya serahkan sama mereka berdua yang masih muda-muda. Saya memilih di pesanggerahan. Namun karena ini bukan ranah mereka, maka saya sendiri yang melakukan. Gitu loh. Bukan saya berlaku tidak adil. Mas Eko sama Mas Ahmad dikurung di pesanggerahan, sayanya jalan-jalan. Itu pikiran macam apa itu?
Pikiran yang ada di kepalamu adalah jalan-jalan kok. Nggak punya waktu saya mau jalan-jalan. Kalau saya punya waktu jalan-jalan, lebih baik saya jalan-jalan menengok anak istri saya. Ngapain berjalan-jalan buang-buang duit? Lebih baik jalan-jalan nengok anak istri saya. Saya sudah nggak punya pikiran untuk seperti itu, nggak punya nafsu untuk melakukan seperti itu, sudah nggak punya keinginan. Udah kakek-kakek saya itu. Sudah ada beberapa kali orang yang berkata kepada saya, dan itu sepulang saya dari Uentera, sepulang saya dari Sulawesi, setelah saya berhadapan dengan rakyat Uentera yang begitu memperhatikan saya, yang begitu cinta kasih kepada saya, permohonan mereka sepele. Saya hanya dimohon untuk tinggal di Uentera, membimbing rakyat Uentera tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, sampai mereka berhasil menjadi putra kekudangannya Romo. Setelah itu saya disambut omongan-omongan dari Kadang yang meminta izin akan mengajak Mas Eko sama Mas Ahmad. Bagaimana nggak dilema buat saya? Maka pesanggerahan ini penting dan utama. Bangsa, negara, dan tanah air juga penting dan utama. Hal ini terjadi kan karena Android kalian. Bukankah sudah sering saya katakan, kuasai Android, karena engkau adalah Satria 55. Engkau adalah putra kekudangannya Romo. Kuasai Android, jangan Android yang menguasai kamu. Di dalam pendewasaan diri, kemandirian diri, secara pribadi, tidak ada larangan. Terserah. Nah, ketika ditelepon, di WhatsApp seperti itu, kalau jawabanmu sana minta izin sama Bapak, berarti kamu gagal paham tentang pesanggerahan ini. Berarti kamu gak nyadar kegiatan yang selama ini kamu lakukan di pesanggerahan, kamu gak nyadar. Nah, kalau kamu nyadar dengan kegiatanmu selama di pesanggerahan, dengan pekerjaanmu selama di pesanggerahan, artinya kamu akan tahu kalau kamu meninggalkan pesanggerahan, itu semua saya yang melakukan. Kamu pasti tahu ke situ. Nah, kalau jawabanmu sana minta izin sama Bapak, ya berarti kamu nggak nyadar dengan kegiatanmu sendiri yang selama kamu lakukan selama di pesanggerahan. Betapapun itu, ada kalanya saya juga kan mengajak panjenengan jalan-jalan. Kan ada kalanya. Itu saya lakukan ketika benar-benar mendukung.
Itulah dilema yang sedang saya alami. Pilihan yang sedang ada di hadapan saya. Ini pilihan yang sedang ada di hadapan saya. Kalau saya memilih melanjutkan pengabdian kepada bangsa, negara, dan tanah air, berarti saya harus menghentikan pesanggrahan ini dikarenakan tidak mempunyai wakil, tidak mempunyai pengganti. Dan kalau pesanggrahan ini diselesaikan, ditutup, maka ribuan saudara-saudari kita yang sudah kelelahan dan capek, namun belum punya kesempatan datang ke pesanggrahan ini untuk bertobat, terbengkalai dan sia-sia, yang tidak menutup kemungkinan akan tersapu jagat oleh alam semesta karena dianggap sampah. Kalau saya lebih memilih pesanggrahan, karena pesanggrahan seperti itu, maka miliaran bangsa di negara dan tanah air ini akan mengalami kesulitan berinteraksi atau berkomunikasi atau berhubungan dengan leluhurnya masing-masing, sehingganya oleh pihak-pihak yang merongrong NKRI Senusantara mudah diadu domba, dipengaruhi, sehingganya perang saudara yang kejadiannya lebih dahsyat daripada perang saudara Mahabharata akan terjadi di bumi Nusantara. Itu dua pilihan yang sedang berada di depan saya saat ini. Kalau pesanggrahan saya pilih, bangsa, negara, dan tanah air saya pilih, berarti pesanggrahan harus mempunyai pewaris, harus mempunyai wakil, harus mempunyai pengganti yang mentalnya mental baja. Baru keduanya ini bisa saya pikul secara bersamaan dengan seimbang. Ini keputusannya ada kepada kadang saya, Sinorowedi Eko, dan anak angkat saya Ahmad. Karena untuk mencetak kadang yang bisa mewakili saya, menggantikan saya, sudah tidak ada waktu. Saya sudah tidak punya waktu untuk membimbing secara khusus kepada seseorang, agar supaya seseorang itu bisa menggantikan saya, mewakili saya. Dikarenakan dimensinya setara dengan saya, sudah tidak ada waktunya. Yang sudah ada adalah panjenengan berdua. Jadi keputusannya ada pada panjenengan berdua sendiri. Kalau panjenengan berdua sanggup membenahi diri sehingga mentalmu kembali baja seperti kemarin-kemarin, maka keduanya akan saya pikul secara bersamaan dan saya bisa memberi jaminan kepada siapapun yang minta jaminan. Kedua-duanya akan tercerahkan, baik yang berkaitan dengan pesanggrahan maupun tentang bangsa, negara, dan tanah air.
tentang rakyat Uentera, mungkin sekali waktu saya akan masuk ke dimensi itu untuk memberikan bimbingan secara langsung. Namun tidak melepas pesanggerahan ini, tidak melepas bangsa, negara, dan tanah air saya sendiri. Namun ketika saya berada di Uentera, pesanggerahan sudah ada yang saya percaya. Artinya tetap berjalan. Untuk panjenengan yang sedang gembleng atau manekung pada saat ini dan mendapat kesempatan mendengarkan secara langsung apa yang sedang saya alami pada saat ini, ambil hikmahnya, nggih. Dan ditingkatkan lagi kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Karena itulah nanti senjatanya panjenengan ketika praktek atau beribadah di rumah panjenengan sendiri. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.